pakai Google, YouTube. Pembelajaran ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 5A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru izin untuk membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS di kelas tinggi. Nah, video pembelajaran kali ini akan membawakan materi mengenai negara-negara ASEAN. Nah, di kelompok 9 ini kami beranggotakan sebanyak 4 orang. Nah, perkenalkan, saya sendiri Patricia Bunga Juwita Galan dengan NIM 2003-227. Selanjutnya saya dibersamai oleh Putri Rizky dengan NIM 2810. Selanjutnya juga ada Raisa Ayu dengan NIM 2001-739. Dan yang terakhir ada Sani Sofia dengan NIM 2004-436. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ASEAN. Apa anak-anak? Betul sekali, ASEAN. Sebelum dimulainya pembelajaran, Ibu mau lihat nih, apakah anak-anak sudah siap belajar? Ibu kurang mendengar kesiapan anak-anak. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Bagus. Nah, maka dari itu, jika kalian sudah siap belajar, kumpulkanlah pensil dan bukumu di depan layar ponselmu. Sudah? Bagus. Setelah itu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa dicukupkan. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kita akan menganalisis, akan mengetahui, mengidentifikasi mengenai sejarah, peran, tujuan didirikannya negara ASEAN, juga apa saja yang terdapat di ASEAN tersebut. Anak-anak sudah siap belajar? Bagus sekali. Nah, untuk itu Ibu akan memulai pelajaran ini dengan tepuk semangat. Anak-anak di rumah, mohon perhatikan ya tepuk semangat Ibu. Tepuk semangat. Semangat! Bisa? Yuk kita mulai bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Kalau udah semangat gini, yuk kita mulai pembelajarannya. Sebelum itu, Ibu mau bercerita nih anak-anak. Anak-anak, kalau di kelas kalian suka mengerjakan piket tidak? Bagus sekali. Piket itu adalah contoh kerjasama di lingkungan kelas agar kelasnya menjadi bersih. Nah, kerjasama itu tidak hanya dilakukan di kelas saja anak-anak, bisa dilakukan di masyarakat seperti gotong royong, membersihkan halaman rumah, bisa di keluarga, membersihkan rumah bersama dengan ibu, ayah, ataupun kakak kalian. Nah, selain kerjasama yang ada di sekolah, masyarakat, dan di rumah, ternyata di lingkup negara dan di lingkup dunia ini ada kerjasama. Kerjasama yang dilakukan di wilayah Asia Tenggara disebut dengan ASEAN. Coba Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak anak-anak di rumah? Apa itu ASEAN? ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations.
yang merupakan salah satu kerjasama negara-negara di Asia Tenggara untuk mencapai kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan di wilayah Asia Tenggara. Untuk lebih lanjutnya, kita akan belajar dilanjut oleh Ibu Putri. Nah, anak-anak, selanjutnya ada sejarah perkembangan negara ASEAN. Nah, organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967 ini disebut dengan ASEAN. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand. Nah, pendirinya ini ada Indonesia, Malaysia, lalu ada Filipina, Singapura, dan yang terakhir ada Thailand. Nah, pendirian itu ditandatangani dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok yang diperingati setiap tahun sebagai Hari ASEAN. Nah, ASEAN ini beranggotakan hampir semua negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, adapun negara tersebut yaitu yang pertama ada Indonesia, lalu ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan yang terakhir adalah Timur Leste. Selanjutnya ada peran Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik ASEAN. Nah, ada 3 peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Yang pertama, 1. Pemerkarsa masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau yang kita kenal dengan sebutan MEA sangatlah didukung oleh Indonesia. MEA ini merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan sistem perdagangan bebas. Gagasan-gagasan pembentukan MEA ini kemudian diajukan lagi pada pertemuan KTT ASEAN di Bali pada Oktober 2013. Indonesia sebagai tuan rumah mengusulkan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA menjadi tujuan dan integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada KTT ASEAN yang ke-12 pada Januari 2007, para pemimpin ASEAN membuat deklarasi untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja konvensional, dan aliran modal dana dengan memberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015. Secara spesifik, masing-masing pilar dari masing ekonomi ASEAN berdasarkan yang pertama ada pilar pasar tunggal, landasan tunggal dan produksi. Yang kedua ada wilayah ekonomi yang kompetitif. Pilar ketiga yaitu equitable economic development berupa pengembangan UKM dan inisiatif bagi negara ASEAN. Dan pilar yang keempat yaitu integrasi dengan ekonomi global berupa pendekatan terpadu menuju hubungan ekonomi eksternal dan partisipasi yang lebih besar dalam jejaring supply global. Selanjutnya, yang kedua, menyediakan fasilitas perdagangan ASEAN. Dalam upaya meningkatkan perdagangan, ASEAN telah mendapatkan dan mendatangkan protokol 1 Destination of Transit Transport and Facilities. Implementasi protokol ini dimaksud untuk mengimplementasikan barang-barang di Asia Tenggara. Selanjutnya yang ketiga, mengelola alur laut kepulauan Indonesia 1 dan ALKI 2. Sebagai jalur kapal niaga Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagian pemisah laut atau TSS. Di alur laut kepulauan Indonesia yaitu alur laut kepulauan Indonesia 1 dan ALKI 2. ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional atau Freedom of Passage sebagaimana yang dituangkan dalam
UNCLOS pada tahun 1982 meliputi Selat Sunda dan Selat Lombok. Selanjutnya, ada peran Indonesia di bidang politik ASEAN. Yang pertama, sebagai salah satu negara pemerkarsa berdirinya ASEAN. Yang kedua, sebagai lokasi kantor sekretariatan ASEAN. Yang ketiga, mengirim pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN. Selanjutnya, ada kerjasama Indonesia dan negara ASEAN di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Yang pertama di bidang politik. Di bidang politik, Indonesia melakukan kerjasama dengan ASEAN. Yang pertama, perjanjian ekstradisi antar negara di kawasan ASEAN. Yang kedua, mengirimkan duta dan konsultan. Yang ketiga, perjanjian zona bebas senjata nuklir. Yang keempat, Akhlak persahabatan dan kerjasama. Dan yang kelima, kerjasama kawasan damai, bebas, dan netral. Selanjutnya ada kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, sektor industri. Yang kedua, cadangan pangan. Yang ketiga, pembangunan. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas. Selanjutnya ada kerjasama di bidang sosial budaya. Yang pertama, membantu negara yang sedang dilanda bencana. Yang kedua, ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan budaya. Dan yang keempat, ikut menegakkan hak asasi manusia atau HAM di ASEAN. Selanjutnya ada kerjasama di bidang pendidikan, yaitu beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar, ASEAN Council of Teacher, Convention atau ACT, Olimpiade Pendidikan. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Yang pertama itu negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh Khatulistiwa. Yang kedua ada negara Malaysia. Nah, kondisi geografis negara Malaysia ini terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Selanjutnya Singapura. Nah, Singapura kondisi geografisnya pada umumnya relatif datar, namun di beberapa tempat dijumpai perbukitan, hutan hujan tropis, dan rawa-rawa di sekitar pantai. Selanjutnya negara Filipina. Nah, kondisi geografis negara Filipina merupakan negara kepulauan. Yang selanjutnya ada negara Thailand. Nah, kondisi geografis negara Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan, pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara dan banyak perbukitan di wilayah selatan. Yang selanjutnya ada negara Laos. Nah, kondisi geografis negara Laos terletak di lempeng Eurasia di sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Myanmar, di sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Vietnam, dan sebelah timur dengan Vietnam, dan di selatan berbatasan dengan Kamboja. Selanjutnya ada negara Myanmar. Nah, kondisi geografis negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Kemudian ada negara Kamboja. Nah, kondisi geografis negara Kamboja ini terletak di sebelah utara berbatasan dengan Laos, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Vietnam, sedangkan sebelah barat dan utara berbatasan dengan Thailand. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Nah, kondisi geografis di negara Brunei Darussalam ini terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat merupakan daerah dataran rendah dan berawa, sedangkan wilayah timur merupakan daerah yang berbukit. Yang selanjutnya ada negara Vietnam. Nah, kondisi geografis negara Vietnam ini terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Anamite yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, kemudian ada garis pesisir pantai.
Kemudian yang terakhir ada negara Timor Leste. Nah, kondisi geografis negara Timor Leste ini mempunyai batasan-batasan wilayah, antara lain sisi timur berbatasan dengan Selat Maluku, sisi selatan berbatasan dengan Laut Timur, sisi barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sisi utara berbatasan dengan Selat Wetar dan Selat Ombay. Selanjutnya ada pengaruh letak geografis negara ASEAN. Yang pertama itu di bidang politik. Nah, kerjasama dalam bidang politik dan keamanan merupakan bentuk kerjasama yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan ASEAN. Nah, hal ini selaras dengan tujuan didirikannya organisasi ASEAN, sehingga letak geografis memberikan manfaat politik dan keamanan ini. Yang pertama itu keamanan kawasan, kesatuan, dan sentralisasi negara-negara ASEAN. Selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, negara-negara ASEAN ini karena saling berdekatan sehingga memberikan manfaat di bidang ekonomi. Yang pertama itu di bidang pertanian, kemudian ada di bidang perikanan, kemudian ada hasil tambang dan hasil hutan. Nah, negara-negara ASEAN ini saling ekspor dan impor hasil pertanian, perikanan, hasil tambang, dan hasil hutan mereka satu sama lain. Yang selanjutnya bidang sosial dan budaya. Nah, bidang sosial dan budaya ini terjadi kerjasama antar negara. Nah, faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN ini adalah karena kesamaan dan perbedaan sumber daya alam serta kondisi geografis. Nah, kerjasama yang dilakukan negara-negara ini bertujuan untuk saling membantu pemenuhan kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya. Yang selanjutnya itu bidang pendidikan. Nah, letak geografis negara-negara ASEAN memiliki karakteristik keadaan yang berbeda. Nah, masing-masing negara di ASEAN memiliki kekuatan sistem pendidikan yang beragam. Dari keberagaman sistem tersebut, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN. Nah, sekaligus meningkatkan daya saing internasional masyarakat di ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN ini saling memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di negara ASEAN. Selanjutnya ada pengembangan sikap dan perilaku tentang negara ASEAN pada siswa kelas 6 sekolah dasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada pengembangan sikap dan perilaku negara ASEAN pada siswa kelas 6 SD. Yang pertama ini ada berani menyampaikan pendapat ya. Nah, menyatakan pendapat ini merupakan hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Nah, berpendapat merupakan buah pikiran, anggapan, gagasan tentang suatu kejadian ataupun permasalahan. Nah, berpendapat juga merupakan fungsi dari bahasa seperti yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, berpendapat ini merupakan hasil dari proses berpikir, baik berpikir kreatif maupun positif, mengenai suatu kejadian faktual yang direalisasikan melalui proses komunikasi. Nah, selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua itu ada mengajukan pendapat ya. Mengajukan pertanyaan maksud saya. Nah, yang kedua ini ada mengajukan pertanyaan. Dia melibatkan siswa di dalam pembelajaran. Nah, biasanya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa agar mereka berani bertanya. Nah, selanjutnya yang ketiga, dia ada membangun rasa kerjasama yang baik. Nah, bekerja sama dengan orang lain sangat dibutuhkan dan merupakan aspek sosial yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, keterampilan kerjasama ini merupakan aspek kepribadian yang penting dan perlu dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada menerima perbedaan dari keberagaman. Nah,
Keberagaman ini menjadi salah satu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, karena dimanapun berada, baik manusia, tempat, perilaku, dan sebagainya pasti memiliki perbedaan. Nah, hal ini yang sering disebut dengan keragaman. Nah, sebagai manusia yang baik dalam toleransi, kita harus bisa menerima perbedaan dari segala bentuk keberagaman. Anak-anak, setelah kita belajar mengenai apa itu peran ASEAN, apa itu tujuannya, apa itu bentuknya, dan apa saja negara yang ada di dalamnya, kita akan mencoba bernyanyi mengenal ASEAN. Anak-anak siap? Nama 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, Darussalam dan Vietnam. Indonesia, Jakarta, Singapura, Filipina, Manila, Thailand ada di Bangkok, Laos ada di Vientiane, Kamboja di Phnom Penh, Vietnam, Hanoi, Malaysia, Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota Myanmar adanya di Naypyidaw. Itulah ibu kota negara di ASEAN. Mari belajar mata uang ASEAN. Indonesia rupiah, Singapura dolar Singapura, Thailand baht Thailand, Malaysia ringgit Malaysia, Brunei dolar Brunei, Kamboja riel Kamboja, Filipina mata uangnya peso, Laos uangnya nyukip, Vietnam dong Vietnam, Myanmar uangnya kyat. Itulah mata uang. Kita sudah belajar negara di ASEAN. Rajin belajar, kita jadi pintar. Wah, nyanyiannya seru sekali ya. Anak-anak sudah hebat mengikutinya. Nah, anak-anak, ibu rasa pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Anak-anak, jangan lupa untuk terus belajar, berlatih, dan menggali informasi mengenai apa itu ASEAN dan bagaimana bentuk kerjasamanya yang akan ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk itu, ibu akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk orang tua di rumah. Sampai jumpa.